3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Microsoft SQL Server yang beranggotakan Muhammad Widianto dengan NIM 12070508083. Ada rekan saya juga Muhammad Yat Sinoval dengan NIM 12070508073. Dan rekan saya yang terakhir itu ada Muhammad Furqan Fadila dengan NIM 12070500072. Mungkin kita akan sedikit nge-rewind dari penjelasan yang udah kita jelasin ya di video sebelumnya. Untuk penjelasan yang pertama, saya serahkan kepada Muhammad Diat Noval. Ya, terima kasih Muhammad Yudianto. Nah, penjelasan pertama, ini kita mengenal apa itu Microsoft SQL Server. Nah, secara sejarah dan definisi, Microsoft SQL Server itu merupakan salah satu software jenis Relational Database Management System atau RDBMS. Nah, yang sering digunakan sesuai namanya, software ini dikembangkan oleh perusahaan besar Microsoft. Nah, dan juga cukup scalable. Maksudnya, untuk pemakaian Microsoft SQL Server bisa di mana-mana dari laptop maupun ke jaringan server cloud dan lain-lain. Namun, istilah scalable ini tetap harus memperhatikan persyaratan hardware maupun softwarenya. Nah, sejak rilis pertama kali pada tahun 1989, Microsoft SQL Server ini menjadi pilihan dari banyak pengguna database dan hingga saat ini masih banyak dipakai. Nah, perkembangannya juga sangat menjanjikan, masih sangat menjanjikan, mulai dari versi SQL Server 1.0 yang pertama kali dirilis hingga saat ini. Fungsinya juga sekarang tidak hanya sebagai relational database management system, tapi bisa jadi lebih dari itu, termasuk alat built-in intelligent business serta juga digunakan sebagai analisis dan pelaporan. Nah, kalau untuk fungsinya, nah sebagai produk dari perusahaan besar Microsoft, nah, otomatis keberadaan Microsoft SQL Server ini memiliki fungsi yang sangat vital. Nah, di mana di dunia manajemen database management system, sesuai dengan namanya, software ini melakukan pengelolaan database dengan menggunakan query atau perintah SQL. Nah, SQL atau Structure Query Language merupakan suatu bahasa komputer yang diakui dunia dan juga digunakan untuk mengakses data-data yang tersimpan dalam suatu database. Nah, fungsi ini juga sudah sangat ketat dengan aktivitas dalam dunia pemrograman karena banyak developer atau programmer yang memakai Microsoft SQL Server. Meskipun tidak semua bahasa pemrograman, namun keberadaan Microsoft SQL Server sangat membantu dalam pengembangan program atau aplikasi yang menggunakan service database. Nah, salah satu fitur lainnya itu yang dicari dari Microsoft SQL Server itu adalah kemampuannya dalam membuat mirroring dan clustering basis data. Nah, biasanya alat yang dipakai itu ada beberapa macam. Salah satunya itu ada Microsoft Visual Studio. Nah, Microsoft Visual Studio, nah ini adalah perangkat lunak yang lengkap atau suite yang biasa digunakan untuk menerapkan pengembangan aplikasi. Nah, balik dari aplikasi usaha, aplikasi personal atau komponen aplikasi lainnya. Nah, dalam bangun aplikasi konsol, aplikasi Windows maupun aplikasi web. Nah, Visual Studio Code, bukan Visual Studio Code. Ini Microsoft Visual Studio menjaga visual ke seperti penyorotan sintaks, penyelesaian kode, pengiripan kode, merefaktor kode, pengawaktuan dan Git. Nah, ini kurang lebih tampilan Microsoft Visual Studio yang biasanya orang-orang pakai. Nah, lanjut ke tools yang selanjutnya yaitu Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, Microsoft SQL Server Management Studio, nah ini adalah perangkat aplikasi
perangkat lunak yang dibakar Microsoft yang digunakan untuk mengkonfigurasi, mengelola, dan apa ya, menggunakan semua komponen dalam Microsoft SQL Server. Nah, kurang lebih ini tampilan secara dasarnya untuk apa Microsoft SQL Server. Nah, untuk proses instalasinya mungkin akan dilanjutkan dan dikembalikan kepada moderator Muhammad Widianto. Oke, terima kasih dia atas penjelasannya. Mungkin langsung lanjut aja ya, bagaimana cara menginstalasi Microsoft SQL Server pada Docker. Nah, di sini kita nge-pull and run SQL Server container image di terminalnya. Bisa dibaca itu ada scriptnya dockerfile mcr.microsoft.com /msql server titik 2019 strip di mana akan menghasilkan output yang ada di bawah ya, yang udah tertera. Misalkan kita sudah menjalankan perintah yang tadi ya, ini ada apa perintah berikutnya untuk membuat database itu dockeran environment set ulas dengan y environment ms sql password, di mana password kita bisa custom sendiri ya, dengan port itu nanti yang bakal disesuaikan MSQL dan hostname SQL ya. Nah, kalau misalkan emang tadi instruksi yang udah kita jalani di terminal udah berjalan, kita bisa ngecek apakah database yang udah kita buat itu udah ada gitu dengan menggunakan perintah docker ps3. Bisa dilihat ya dalam lampirannya. Mungkin langsung lanjut aja ya ke kelebihan dan kekurangan dari Microsoft SQL Server. Nah, yang pertama itu support pada OS Windows Alt version. Terus yang kedua itu ada mendukung banyak software database. Yang ketiga itu dapat membuat clustering data, yaitu pengelompokan data ya, yang merupakan yang dapat membantu menyederhanakan database atau pengelolaan database sehingga data yang diolah dengan Microsoft SQL Server lebih mudah dilakukan karena dapat dibagi menjadi beberapa cluster. Terus itu mudah digunakan klien dan user, memiliki fitur recovery dan restore data. Terus yang selanjutnya itu ada manajemen password yang baik dan aman. Terus yang terakhir itu dapat melakukan backup data. Mungkin kelebihan dan itu ya. Untuk kekurangannya itu yang pertama ya, harga belinya itu cukup tinggi karena wajar ya, karena proses Coursera adalah salah satu perangkat lunak yang paling mahir di bidang DBMS. Terus yang kedua tidak multi host operating system. Terus yang ketiga itu ada sulit digunakan dalam bahasa atau pemrograman lain. Terus yang keempat itu tidak cocok untuk database skala besar. Ya, mungkin untuk kelebihan dan kekurangan dari Microsoft SQL Server sekian. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi dari Microsoft SQL Server akan saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Furqon Fadilah. Katanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator ya, Muhammad Widianto. Di sini sekarang saya akan menjelaskan atau sekaligus mencoba untuk implementasi CRUD dari Microsoft SQL Server ini. Kelompok kami ini di sini menggunakan tools berupa
Microsoft Visual Studio ya. Sebenarnya bisa juga pakai Microsoft SQL Server Management Studio, tapi karena di sini implementasinya sekaligus di Visual Studio, jadi sekalian aja pakai Microsoft Visual Studio ini. Yang pertama tadi di diaktifkan dulu ya koneksinya dari Docker sesuai yang sudah disampaikan tadi oleh Muhammad Widianto. Selanjutnya jika sudah berjalan SQL servernya, maka koneksikan dengan SQL Server yang akan dikoneksikan melalui tools ini. Pertama, bikin terlebih dahulu ya data koneksinya di sini di kanan add connection, lalu sambungkan dengan koneksi yang sudah diaktifkan lewat Docker. Selanjutnya di sini tuh kami menggunakan contoh root berupa input data mahasiswa, di mana di sini kami membuat contoh salah satu table yang namanya itu table MHS. Bisa dilihat di sini tabel MHS ini kami buat dengan beberapa variabel, beberapa atribut, itu ada NIM, nama, dan jurusan. Lalu ini si loadingnya, bentar. Kita langsung aja ke sini, ke kodenya. Nah, di sini itu untuk sintaks ya yang kami buat untuk proses root-nya. Di mana di sini ada empat ada empat kelas ya yang berupa ini dengan bentuk tombol. Yang pertama ada tombol satu. Di sini tombol satu itu berguna untuk insert data atau dalam kurut itu yang C ya, create. Di sini pertama buat koneksi terlebih dahulu dengan perintah ini SQL connection, terus open untuk membuka koneksi. Selanjutnya masukkan perintah insert into. Nah, karena kan SQL Server ini merupakan relasi ya, database jenis relasi, terus perintahnya itu menggunakan SQL, maka di sini perintahnya itu 11-12 sama database MySQL, yaitu insert into table MHS dengan value name, nama, jurusan. Di sini kasih parameter untuk setiap value-nya, yaitu ada value name, nama, jurusan, selanjutnya close, dan jika berhasil maka akan muncul message dengan pesan data tersimpan. Selanjutnya ada proses ini apa update. Di sini ada kelas untuk update. Di sini kami buat di button kedua. Yang berbeda itu sebenarnya cuma di perintahnya saja. Untuk koneksinya sama ya. Pertama itu sambungkan terlebih dahulu koneksinya. Nah, di sini yang berbeda itu perintahnya saja. Tadi insert, sekarang menjadi update. Update table MHS dengan set nama, jurusan, where. Where ini berarti berdasarkan NIM. Jadi update data-datanya itu, update nama, jurusan itu berdasarkan NIM yang sudah masuk ke tabel. Lalu parameter, dan untuk pesannya, jika sudah berhasil, maka akan muncul message update data berhasil. Selanjutnya ada untuk delete data. Sama seperti tadi, buat koneksi terlebih dahulu. Selanjutnya masukkan perintah delete table MHS berdasarkan NIM, where NIM sama dengan NIM. Dengan parameternya cukup menggunakan NIM saja. Dan jika berhasil, maka akan muncul message hapus data berhasil. Nah, di sini kami juga menambahkan salah satu fitur ya, mungkin tidak masuk ke dalam CRUD, cuman hanya menambahkan saja untuk fitur search. Mana di sini bisa langsung buat koneksi seperti sebelumnya,
Lalu tambahkan perintah select bintang from table MIS where di mana berdasarkan NIM yang kita cari dan akan melakukan persamaan dengan NIM yang ada pada tabel. Jika muncul, maka data akan muncul. Di sini kami membuat grid ya untuk melihat jika di search itu datanya akan muncul dan jika datanya tidak ada, maka ya datanya kosong, nggak akan muncul. Mungkin langsung coba aja. Nah, di sini kita play. Nah, ini contoh dari formnya ya, dan isiannya root untuk data mahasiswa. Jadi di sini itu ada beberapa button yang tadi kita buat. Ada insert, update, delete, search. Di sini insert untuk create, update ya untuk update, delete, dan untuk read-nya itu bisa muncul di sini ya ketika di search. Pertama kita coba masukkan NIM 1207050072, nama misalkan Muhammad Furkon Fadilah, jurusan teknik, masukkan jurusannya. Nah, misalkan ini ketika ingin buat ya, tinggal insert saja. Insert. Nah, kalau udah muncul data tersimpan ini, berarti data sudah masuk ke database, ke tabel MHS yang tadi. Bisa dicek di sini ya, di tabel MHS-nya. Di sini bisa klik kanan, terus show data, tabel data. Lalu tinggal refresh. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Ada NIM 1207050172, nama Muhammad Furqan Fadila dari jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, kita akan coba update dari ini ya. Ada nama yang tadi, kita coba rubah namanya menjadi Muhammad Widianto, jurusan Informatika. Ujian misalkan. Tinggal klik update. Nah, selanjutnya akan muncul pesan update data berhasil. Bisa lihat ya di tabelnya, kita refresh aja. Nah, di sini udah berubah ya, bisa dilihat namanya jadi Muhammad Widianto. Nah, itu untuk proses update. Selanjutnya untuk delete, kita tinggal bisa seperti ini, atau karena tadi berdasarkan NIM saja ya. Jadi kita juga bisa cuman kayak gini juga bisa, coba kita pakai NIM-nya doang gitu. Bisa juga. Nih, kita cobain ya. Langsung delete. Hapus data berhasil. Nah, boleh dicoba dilihat, tinggal refresh aja. Nah, di situ tabelnya jadi kosong lagi ya, karena tadi datanya udah di delete, udah dihapus. Oke, kalau untuk coba fitur search kita buat beberapa misalkan. Kita buat tiga contoh aja. Buat dulu ya. Nah, ini misalkan kita di sini kan udah ada tiga data. Di sini ada tiga data ya, ada tiga
Ada Muhammad Furqan Fadilah, Diat Noval, dan Widianto. Ini kita coba cari salah satu, misalkan 120705 073. Nah, sebenarnya cukup seperti ini saja buat search itu. Yang dibutuhkannya cukup NIM aja. Namanya itu sebenarnya mau diisi boleh, mau enggak juga enggak masalah gitu. Bisa langsung aja klik tombol search. Nah, ketika muncul, maka akan muncul isi dari NIM yang dicari. Ada NIM, nama, dan jurusannya. Makanya Muhammad Diat ya tadi. Dan ketika misalkan cari yang lain, search. Nah, ini Muhammad Widianto. Ada. Nah, kalau datanya nggak ada, ya ketika di search, nggak akan muncul gitu datanya. Nah, itu tuh untuk proses read ya. Berarti tadi insert untuk read, read-nya tadi ketika di search, lalu update untuk update, dan delete untuk delete. Nah, mungkin seperti itu saja untuk implementasi dari SQL Server ini. Selain pakai Microsoft Visual Studio ini, bisa juga menggunakan ini ya, Microsoft SQL Server. Nah, ini Microsoft SQL Server Management. Tapi di sini itu ya untuk aplikasi tools database-nya saja gitu. Nggak seperti Microsoft Visual Studio ini. Lebih ini gitu, lebih si fungsinya itu lebih banyak. Bisa untuk codingnya sekalian. Kalau ini tuh untuk database-nya doang. Dan untuk bahasa yang digunakan kami itu tadi ini merupakan ini bahasa C ya, khususnya ini bahasa C Sharp. Nah, ini ya untuk codingannya. Mungkin segitu aja sih untuk implementasi dari SQL Server ini. Untuk untuk perhatiannya terima kasih ya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Muhammad Widianto. Oke, terima kasih buat Muhammad Furqan Fadil atas penjelasan mengenai bagaimana dari aplikasi CRUD ya menggunakan Microsoft SQL Server. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan kelompok 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sesuai atau yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.